Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Kalian harus tetap semangat, walaupun kita masih belajar di rumah ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita sudah memasuki bab 8, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi, yang mana di dalamnya kita akan belajar mengenai produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Namun, sebelum mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan produksi dan juga kegiatan distribusi. Oke, kita bahas dulu mengenai apa sih sebetulnya arti produksi itu. Nah, arti produksi dalam arti sempit yaitu artinya kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh kegiatan produksi, diantaranya seperti membuat tas, membuat helm, membuat tahu, membuat gerabah, dan juga membuat atau memproduksi tempe. Untuk tujuan produksi di sini ada secara umum dan juga secara khusus. Untuk secara umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Secara khusus, tujuan produksi yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan juga pihak konsumen. Lantas dari pihak produsen, tujuannya yaitu untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Dari pihak konsumen sendiri, tujuannya yaitu untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada faktor produksi, ada 4. Yang pertama yaitu tanah dan juga alam, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga modal, yang terakhir adalah manajemen. Nah, faktor produksi tanah dan alam di sini seperti lahan garapan, yaitu seperti jenis dan juga sifat tingkat kesuburan tanah, fisik, chemis. Dari tingkat biologis, di sini ada faktor alam, seperti tempat tumbuh tanaman, sumber hara, dan juga ada faktor alam lain seperti iklim, topografi, letak geografik, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Kemudian bagaimana cara kita beretika dalam kegiatan produksi? Yang pertama tentunya dalam berproduksi kita harus dalam lingkaran yang halal. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam harus bersandarkan visi penciptaan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, dan bekerja sebagai sendi utama produksi yang harus dilandasi dengan ilmu dan juga syariah Islam. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah. Itu adalah berbagai macam etika dalam kegiatan produksi ya anak-anak ya. Baik, tadi kita sudah bahas tentang produksi, selanjutnya kita bahas tentang distribusi. Oke, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen, seperti mengirim barang, mengantar bantuan PMI, kemudian juga mengirim gas. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan produksi. Kemudian apa saja tujuan distribusi? Nah, tujuan distribusi diantaranya yaitu yang pertama, menyampaikan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan hasil produksi. Dan yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Yang kelima, menjaga kualitas serta kuantitas produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, baik nilai guna tempat ataupun waktu.
Selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi ini dibagi menjadi dua, secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk secara langsung, yaitu pengusaha berusaha untuk menyalurkan barang-barang yang dibeli konsumen secara langsung, pengusaha tetap memperoleh keuntungan dengan adanya kontak langsung. Kemudian, kalau distribusi tidak langsung, dalam hal ini pengusaha menggunakan pihak luar untuk menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen atau melalui perantara. Nah, kemudian bagaimana cara kita beretika dalam kegiatan distribusi? Di antaranya adalah sebagai berikut. Barang ataupun jasa yang ditawarkan harus berkualitas baik. Kemudian, barang yang ditawarkan harus jelas tingkat kegunaannya. Dan yang ketiga, harus menetapkan tanggal kadaluarsa. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik. Oke. Jika kalian semua sudah paham, di sini ada tugas IPS, ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai konsumsi pada pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.